Selamat hari Minggu. Ketemu lagi hari ini di ibadah hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 bersama Kak Olen dan Kak Caca. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Olen dan Kak Caca kami temani sama pemain musik kita. Siapa ya? Ada Kakak Indra. Halo Kak Indra. Suaranya musik mana? Selain jadi pemain musik nih, hari ini Kakak Indra bakal jadi pemberita firman untuk kelas kecil dan kelas besar loh. Selain itu ada Kakak Tasya juga ya Kak Olen. Tasya bakal menjadi pemberita firman untuk kelas batita dan kelas balita tentunya. Wah, pastinya nih Kak Caca, ini akan seru sekali ya. Ngomong-ngomong Kak Caca, kira-kira adik-adik yang ada di rumah udah pada siap belum sih untuk beribadah? Wah, kayaknya udah siap banget nih ya kalian. Kakak Caca lihat dari sini nih adik-adik udah duduk manis, udah pakai pakaian yang rapi dan juga pastinya udah siapin apa kalian? Alkitab tentunya ya Kak Caca ya. Oke, karena adik-adik yang di rumah udah pada siap, kakak pelayan juga udah pada siap, berarti kita akan mulai, kita akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Siap? Siap. Musik. Oke adik-adik semuanya kita masih berdiri ya. Kita mau lanjut pujiin Tuhan Yesus nih pagi hari ini dengan lebih semangat. Tapi kalian hari ini kita mau nyanyi lagu apa lagi ya? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Siap? Siap. Wah, Kak Olen, capek nggak sih Kak Olen? Dari tadi nari-nari mulu. Nah, Caca, kalau Olen masih sangat bersemangat. Kakak Olen yakin adik-adik yang di rumah pun sama kayak Kakak Olen masih sangat bersemangat. Kalau Kakak Caca gimana? Wah, kalau gitu Kak Caca semangat lagi deh untuk puji nama Tuhan ya. Tapi sebelum kita puji nama Tuhan lagi nih Kak Olen, kita mau buka ibadah kita dulu nih pagi hari ini dengan berdoa dulu ya adik-adik, biar ibadah hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kalau gitu semuanya adik-adik, kita lipat tangan dulu ya. Lipat tangannya mana? Coba Kakak Caca lihat. Oh, oke, udah lipat tangannya. Tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati agar kiranya Tuhan Yesus ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik semuanya tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu lagi. Lagu Dalam Nama Yesus.
ya Kak. Nah Kak Caca, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tasya untuk kelas Batita dan Balita, dan akan dibawakan oleh Kak Indra untuk kelas kecil dan besar. Oleh karena itu, jangan lupa ya adik-adik untuk menyiapkan apa? Alkitabnya. Iya, Alkitabnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu Yesus Sayang Padaku. Musik. Membaca Alkitab. Sekarang waktunya firman Tuhan, kita akan membaca dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Kak Indra mau adik-adik semua buka Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama ya. Kakak ulang dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Ayo disiapkan ya. Nah, sudah semua ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal acara ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Dan kita akan baca bersama-sama. Adik-adik baca dari rumah, Kak Indra baca dari sini. 1, 2, 3. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kak Indra akan menceritakan atau menjelaskan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, penulis kitab Yakobus ini yaitu Bapak Yakobus, dia mengajarkan dan menasihati semua pengikut Kristus untuk hidup dengan baik, dengan benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana sikap hidup kita. Bapak Yakobus menceritakan, menerangkan, dan menjelaskan semuanya di kitab yang dia tulis. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang satu hal yang penting dan sering sekali dihadapi oleh kehidupan di dalam hidup kita, yaitu pencobaan. Nah, adik-adik tahu nggak pencobaan itu apa? Kak Indra akan menayangkan film singkat supaya adik-adik bisa melihat pencobaan itu seperti apa. Mari kita nonton.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik udah nonton kan film singkat tadi? Itu adalah cerita siapa adik-adik? Iya betul, Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa mereka jatuh dalam pencobaan. Pencobaan yang seperti dikatakan oleh Bapak Yakobus ya adik-adik. Pencobaan itu seperti di ayat 13. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, dari Allah, tapi pencobaan itu datang dari diri dia sendiri karena keinginannya, bukan keinginan orang lain, tetapi keinginan
Adam dan Hawa sendiri, sehingga mereka jatuh dalam pencobaan. Adik-adik tadi lihat ya, mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Awalnya itu adik-adik karena ada keinginan dari Hawa. Waktu dia lihat buah yang dilarang oleh Tuhan itu, dia malah punya keinginan untuk memakannya. Dia bilang, wah kayaknya enak ya buah itu. Nah, karena keinginan itulah adik-adik, Hawa dan Adam jatuh dalam pencobaan, sehingga mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi ingat ya, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dari keinginan manusia itu sendiri. Nah adik-adik, apakah kita bisa menang dalam pencobaan? Bisa ya adik-adik, karena Tuhan mau memberi contoh kepada manusia, kita semua, tentang bagaimana menghadapi pencobaan. Kita lihat lagi ya, ada satu film singkat yang akan kakak tayangkan. Mari kita nonton. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah adik-adik sudah nonton? Itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus dicobai. Nah adik-adik bayangkan keadaan Tuhan Yesus pada saat itu, dia sudah menjalani puasa 40 hari 40 malam. Waktu itu Tuhan Yesus kondisinya itu adalah sebagai manusia 100%.
Jadi dia itu merasakan lapar, merasakan haus, merasakan letih, apalagi sudah berpuasa seperti itu ya. Kita aja kalau nggak makan siang misalnya, waduh sudah masuk angin atau apapun yang kita rasakan ya. Nah tuh bayangkan Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari, kemudian dia dibawa lagi ke padang gurun untuk oleh iblis ya. Dia di sana dicobain. Tapi apa yang terjadi pada Tuhan? Pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak kalah. Dia menang dalam pencobaan-pencobaan yang iblis lakukan. Kenapa dia bisa menang? Karena dia percaya kepada Tuhan Allah. Dia tetap memegang perkataan Tuhan supaya dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus bisa menang dalam pencobaan, kita juga bisa menang dalam pencobaan. Coba adik-adik bayangkan di dalam kehidupan sehari-hari, apa saja ya pencobaan-pencobaan yang biasa adik-adik jalani atau biasa adik-adik hadapi. Misalnya adik-adik misalnya si Budi nih ya, kayak Indra kasih contoh. Misalnya si Budi, dia sedih pulang sekolah, dia nangis karena dia malu. Kenapa ya si Budi ternyata tidak naik kelas adik-adik. Terus dia bilang deh di kamarnya, karena dia sudah dimarahi ibu dan ayahnya. Akhirnya dia masuk ke kamar dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan tidak bantu saya? Kenapa saya bisa tidak naik kelas gitu ya. Nah itu adalah salah satu pencobaan yang dihadapi oleh Budi. Kenapa dia tidak naik kelas? Bukan salah Tuhan ya adik-adik, tetapi salah siapa? Dia salah Budi, karena Budi tidak mau rajin belajar sehingga nilai-nilainya menjadi jelek dan dia tidak naik kelas. Jadi itu bukan pencobaan dari Tuhan ya adik-adik, pencobaan yang Budi alami karena dia sendiri, karena keinginan dia tidak mau belajar sehingga nilainya jadi jelek. Ya, itu salah satu contoh. Ada lagi mungkin contoh, misalnya si Wati ya. Si Wati ini dia juga sedih. Dia merasa sakit hati karena dia dimarahi oleh orang tuanya. Orang tuanya marah-marah karena Wati ini nggak pulang ke rumah sewaktu dia habis pulang sekolah. Dia dimarahin ya sama ibunya. Akhirnya Wati sedih. Terus dia bilang lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa ya ibu saya galak sekali, ibu saya marah-marah aja. Sebetulnya Wati mengalami itu karena keinginannya dia sendiri adik. Keinginan dia sendiri sehingga dia mengalami kesedihan itu. Kalau orang tua marah, boleh nggak? Boleh ya, supaya orang tua memberitahu anak-anaknya melakukan hal yang baik. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah tahu mana yang benar dan tidak, adik-adik harus bisa memilih yang benar atau tidak. Bagaimana caranya? Adik-adik harus berada selalu di dalam Tuhan. Caranya, adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Adik-adik juga harus rajin berdoa supaya adik-adik bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, sehingga adik-adik tahu mana yang betul dan mana yang tidak baik. Ya, kalau adik-adik sekarang punya banyak teman, wah apalagi anak-anak besar ya. Anak-anak besar itu biasanya temannya banyak dan banyak juga yang ngajak-ngajak, misalnya ada yang ngajak nyontek ya, atau ada yang ngajak pulang sekolah nggak pulang ke rumah, atau bahkan ada yang ngajak pakai narkoba, merokok dan segala macam ya. Anak-anak sekarang sudah banyak yang seperti itu. Nah, kalau adik-adik tidak mau jatuh dalam pencobaan, adik-adik harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Adik-adik selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan selalu memberitahu adik-adik, oh jangan melakukan hal yang tidak baik ya. Adik-adik bisa mengatakan, oh saya tidak mau ikut-ikutan hal-hal yang buruk, supaya dengan demikian adik-adik bisa menang atas pencobaan ya adik-adik. Jadi kuncinya adalah kalau adik-adik mau menang dalam pencobaan, adik-adik harus selalu berada di dalam Tuhan Yesus, supaya adik-adik mengerti
apa yang Tuhan Yesus mau, karena yang Tuhan Yesus ajarkan adalah hal-hal yang baik. Dan adik-adik juga harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang buruk, sehingga adik-adik bisa menang atas pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah kita dengar firman Tuhan, kakak mau ingatkan satu ayat untuk adik-adik ingat, dan kalau bisa adik-adik hafalkan. Ya, dari Yakobus 1 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama ayatnya dulu, lalu isi ayatnya ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik juga kakak sendiri kita selalu bisa menang atas pencobaan. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini adalah adik-adik boleh membuat video yang isinya adalah doa tentang adik-adik minta sama Tuhan supaya selalu dikuatkan di dalam menghadapi pencobaan. Adik-adik buat ya videonya, kemudian kirim ke grup WA masing-masing. Terima kasih. Wah, kawan, firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menarik sekali ya, Kak. Betul sekali Kak Caca. Di tengah-tengah pencobaan yang kita alami, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita bisa memenangkan pencobaan yang adik-adik alami. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, gimana sih hidup di dalam Tuhan Yesus itu? Nah, contohnya itu adik-adik ada rajin berdoa. Karena adik-adik, dengan adik-adik rajin berdoa, adik-adik akan semakin kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan tersebut. Nah, Kak Caca, sekarang kita saatnya mau merespon firman Tuhan nih. Dengan nyanyikan lagu apa sih, Kak? Kita nyanyi lagu Yesus Pokok ya adik-adik. Coba musiknya kita boleh dengar dulu. Ya, tapi sebelum itu berdiri dulu ya adik-adik, berdiri. Oke, musik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai sekarang Tuhan. Kami akan berdoa syafaat ya Tuhan untuk gereja kami GPIB Maranatha, berdoa supaya Tuhan yang akan selalu memberkati gereja kami. Berdoa buat Ibu Pendeta Maria dan Ibu Pendeta Monica yang melayani di sini. Juga untuk para presbiter, untuk para
pelayan PA, untuk para kakak-kakak teruna, untuk para pengurus-pengurus kakak, juga karyawan gereja, juga PHM yang ada ya Tuhan. Biarlah kami boleh, mereka boleh melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas di dalam Tuhan, dan boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah gereja kami boleh disertai oleh Tuhan, juga untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong dan menjagai mereka ya Tuhan, supaya jemaat Tuhan boleh lebih mengasihi Tuhan dan hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga untuk negara kami Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong Bapak Presiden dan semua para menteri, juga semua pemerintahan dari atas sampai yang terbawah. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong mereka dalam bekerja untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan dengan tulus kasih, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Untuk semua rakyat Indonesia juga Tuhan Yesus yang akan berkati semua yang kekurangan, semua yang terdampak dari pandemi COVID ini ya Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan menolong para tenaga medis yang menghadapi lagi peningkatan COVID Corona ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong mereka untuk mereka bisa melayani semua pasien yang sakit dengan baik ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada bangsa kami, dan Tuhan Yesus yang akan menolong supaya pandemi ini boleh cepat berakhir ya Tuhan. Tuhan, berdoa juga untuk setiap adik-adik di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tolong mereka supaya mereka di dalam belajar, mereka boleh belajar dengan baik, boleh walaupun masih belajar di rumah, dan masih sebagian yang sudah belajar di sekolah, biar Tuhan Yesus yang akan menolong dan menjaga mereka. Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak supaya boleh diberi kesehatan, mereka juga boleh mendapatkan vaksinasi supaya mereka boleh terlindung dari COVID Corona ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami dalam semua pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka supaya mereka juga bisa membimbing adik-adik, dan mereka boleh menjadi orang tua yang baik, yang bisa menjadi contoh yang baik juga bagi anak-anaknya ya Tuhan. Berdoa untuk adik-adik yang sakit, berdoa supaya mereka boleh disembuhkan, diberi kekuatan. Berdoa untuk adik-adik yang sedang berulang tahun, dan berkati mereka di dalam ulang tahun mereka, bertambah usia mereka, supaya mereka boleh lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga kakak-kakak pelayan yang melayani adik-adik, supaya Tuhan Yesus juga akan memampukan kami mencukupkan segala hal yang dibutuhkan, sehingga kami bisa melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati acara sekolah minggu kami juga setiap minggunya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Terlebih dahulu, kalau sudah disiapkan, adik-adik boleh memberikan persembahan adik-adik kepada papa dan kepada mama, supaya papa mama bisa membawa persembahannya ke gereja, atau adik-adik bisa transfer ke kelas ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyi satu buah lagu dengan judul Ku Beri Persembahan. Masih.
kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan ya. Semuanya lipat tangan lagi, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh beribadah dengan tenang hanya kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh berbau harum kepadamu dan kiranya boleh dipakai sesuai seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kakak Oleh mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu bisa memenangkan pencobaan. Dengan cara apa? Dengan cara hidup di dalam Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita udah dengerin tadi nih firman Tuhan, udah beri persembahan juga. Sekarang Kak Caca dan Kak Olen undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi. Semuanya berdiri ya. Kita mau puji Tuhan Yesus lagi dengan judul Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah yang telah Engkau berikan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati setiap langkah kami, setiap aktivitas yang akan kami jalani selama seminggu ke depan. Bapak, terima kasih.